Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Minggu 8 Maret 2026. Dan apa yang terjadi pada Thomas Preble dan Rachel Oakes? Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Hari ini kita perlu menyimak kisah Thomas Preble dan Rachel Oakes, dua orang yang berperan dalam perjalanan Joseph Bates menemukan Sabat. Sayangnya, Thomas Preble pada akhirnya meninggalkan Sabat hari ke-7. Pada tahun 1849, ia menulis bahwa setelah dengan sungguh-sungguh menaati Sabat hari ke-7 selama sekitar 3 tahun, saya memiliki alasan yang meyakinkan untuk meninggalkannya. Dan kini saya kembali memelihara hari pertama seperti sebelumnya. Pada tahun 1867, ia menerbitkan tulisan berjudul The First Day Sabbath, clearly proved by showing that the Old Covenant or 10 Commandments have been changed or made complete in the Christian dispensation. Hari Sabat, hari pertama, terbukti jelas dengan menunjukkan bahwa perjanjian lama atau 10 perintah telah diubah atau disempurnakan dalam tata gereja Kristen. Mengomentari buku tersebut dari sudut pandang gereja Masehi Advent hari ke-7, Uriah Smith menyatakan dengan tegas bahwa risalah Thomas Preble terdahulu tentang Sabat hari ke-7 yang terbit pada 28 Februari 1845 jauh lebih baik dibandingkan tulisan yang diterbitkan kemudian pada tahun 1849 dan tahun 1867 itu. Bahkan saudara ipar Thomas Preble sendiri meragukan ketulusan Thomas Preble ketika kembali ke Sabat hari Minggu. Menurutnya, Thomas Preble telah menjadi pengelola sebuah perkebunan besar dan ketika Sabat mulai mengganggu urusan bisnisnya, ia pun memutuskan untuk meninggalkannya. Teori tentang tidak adanya 10 perintah dalam kekristenan hanyalah pembenaran dirinya dalam masalah ini. Meskipun Thomas Preble menolak Sabat hari ke-7 dalam hidupnya sendiri, ia telah memberikan pengaruh mendalam pada hati dan pikiran Joseph Bates. Pengaruh yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan Joseph Bates bukan satu-satunya pemimpin utama Adventisme Sabatarian yang terpengaruh oleh risalah Thomas Preble tahun 1845. Pada musim semi tahun itu, risalah tersebut sampai ke tangan John Nevin Andrews yang saat itu berusia 15 tahun dan mengubah pandangannya tentang hari ke-7. John Nevin Andrews kemudian menjadi sarjana Advent terkemuka di bidang Sabat, menerbitkan edisi pertama buku pentingnya History of the Sabbath and First Day of the Week pada tahun 1873. Lalu bagaimana dengan Rachel Oakes yang secara tidak langsung bertanggung jawab memperkenalkan Sabat kepada Thomas Preble? Ia tetap setia memelihara Sabat sepanjang hidupnya, tetapi tidak bergabung dengan gereja Masehi Advent hari ke-7 karena mendengar beberapa rumor tentang James dan Ellen White. Setelah rumor itu terjawab menjelang akhir tahun 1860-an, ia akhirnya dibaptis tidak lama sebelum kematiannya. Ia telah beristirahat, tulis Stephen Haskell dalam berita duka kematiannya. Namun buah dari pengenalannya akan Sabat di kalangan umat Advent tetap hidup. Syukur kepada Tuhan atas cara-caranya yang tak terduga dalam menuntun anak-anaknya. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami supaya malam istirahat Engkau boleh jaga lindungi. Kami boleh bangun pagi ini, kembali kami telah dikuatkan dengan firman-Mu. Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami hari ini. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, sanak saudara kami. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.